Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Dex Sinarga TV dan juga semua pendengar radio suara Dex Sinarga dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini kita siarkan secara langsung ya di program acara Sapa Warga bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir menemani. Beliau ada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Keli Yuniantoro SSMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga seluruh pemirsa Daksinarga TV dan suara Daksinarga radio pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak. Malam hari ini, wah malam-malam disempat-sempatkan hadir, Alhamdulillah, memberikan informasi. Dan kali ini tema kita luar biasa Pak. Kita akan membahas terkait tentang penguatan ekonomi daerah sektor perdagangan. Seperti yang kita tahu, sektor perdagangan ini luar biasa sekali dampaknya terhadap kelangsungan hidup begitu ya masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, karena sektor perdagangan ini termasuk mata rantai begitu ya Pak, kehidupan dan lain sebagainya, stabilisasi harga pangan dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kondisi di Kabupaten Gunung Kidul terkait tentang sektor perdagangannya sendiri ini bagaimana di Kabupaten Gunung Kidul? Ya Alhamdulillah, jadi kita selalu memonitor, memantau. Jadi untuk sektor perdagangan di kabupaten sampai dengan saat ini kita masih merasakan sangat stabil ya, baik pasokan, distribusi, bahan pokok, bahan penting. Karena itu semua penting ya untuk kebutuhan dasar masyarakat Gunung Kidul, dan juga dari harga-harganya juga masih dalam pantauan kewajaran, sehingga masyarakat masih mampu untuk memperoleh bahan pokok, bahan penting, semua itu dalam harga-harga yang masih wajar. Dan tentunya kita di Dinas Perdagangan selain memantau pasokan, memantau harga, mengendalikan harga dan seterusnya, itu juga tetap harus memberikan perlindungan pada konsumen. Ya, artinya kita harus memastikan nih bahwa dagangan-dagangan yang diperjualkan di Kabupaten Gunung Kidul itu aman dikonsumsi, aman ukurannya, aman bahan-bahan yang untuk pembuatannya, sehingga kita berpikirnya tidak hanya saat ini, kita berpikirnya kan jauh ke depan untuk generasi-generasi kita. Kalau kita mampu mengendalikan, kita mampu melindungi konsumen, ini generasi-generasi kita yang saat ini itu bisa terlindungi dari sejak sekarang, tidak kemasukan asupan-asupan yang mungkin akan mengganggu perkembangan mereka. Jadi seperti itu harus kita lakukan. Baik, ternyata sektor perdagangan juga luas sekali begitu ya Pak. Bahkan sampai memantau begitu ya bahan-bahannya seperti apa, apakah aman atau tidak. Dan pemantauan ini biasanya dilakukan setiap apa aja nih Pak? Jadi untuk harga-harga dan pasokan tuh setiap hari kita pantau. Ya, setiap hari kita pantau. Kemudian tuh ada untuk keamanan konsumen, itu secara periodik kita juga lakukan pemantauan. Dan supaya konsumen itu yakin bahwa dia memperoleh haknya sesuai dengan apa yang dia keluarkan, itu kita punya namanya UPT meteorologi legal ya. Artinya harus mengukur, melakukan pengecekan timbangan-timbangan dan seterusnya, seperti itu, sehingga masyarakat tuh ketika membeli dia merasa pasti, tidak merasa tertipu, tidak merasa terkurangi. Ini penting ya. Penting karena harga-harga yang sekarang kan tinggi ya. Artinya ada bahan-bahan tertentu itu harganya tinggi, mengalami kenaikan. Kasihan kalau misalkan harus karena masalah-masalah
teknis di timbangan dan sebagainya, mereka dirugikan. Jangan sampai seperti itu. Oke, ini ada layanan-layanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan sendiri begitu ya, untuk tadi memantau apakah ini barang ini berkualitas atau tidak. Jadi memberikan rasa kepuasan juga untuk masyarakat. Apalagi saat ini memang ada kondisi bahan pokok yang mengalami kenaikan begitu ya Pak. Oke, selain tadi Pak layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, tadi disampaikan ada meteorologi legal begitu ya. Ada lagi juga nih pasar Pak di Kabupaten Gunung Kidul. Ini banyak sekali Pak pasar di Kabupaten Gunung Kidul, pasar tradisional dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan masyarakat saat ini Pak udah mulai mereka ini belanjanya ke digital begitu ya Pak. Jadi ini mungkin Dinas Perdagangan punya langkah lagi untuk lebih membuat pasar tradisional yang ada, karena cukup banyak begitu ya Pak di Kabupaten Gunung Kidul, menjaga eksistensi pasar-pasar di Kabupaten Gunung Kidul. Ini inovasi atau layanan-layanan apa saja Pak yang diberikan? Jadi begini Mbak, bagaimanapun juga segmen-segmen masyarakat itu kan banyak ya. Ada yang segmen yang sudah demikian melek digital, ada yang semi, ada yang belum juga. Jadi pasar itu tetap masih eksis, tetap masih sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Nah, kita di Dinas Perdagangan ini kita ada bidang pengelolaan pasar dan ada UPT pasar ya. Ada 2 UPT 1 dan UPT 2. Itu mengelola sekitar 38 pasar. Baik. Ya, ditambah dengan 1 taman kuliner dan taman parkir ya. Artinya bahwa pasar-pasar itu adalah sarana perdagangan yang saat ini kita lihat paling murah untuk dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Ya. Dari penggunaan kiosnya, losnya itu ini adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu ini harus kita jaga betul eksistensinya. Bagaimana kemudian pasar ini harus kita kembangkan, pasar ini harus kita jaga fasilitas-fasilitasnya sehingga baik penjual maupun pembeli itu nanti merasa nyaman. Ya, kita harus hidupkan terus ini, terus. Oleh sebab itu kita monitor terus, kita pantau terus sarana prasarananya di pasar-pasar itu sampai dengan saat ini seperti apa. Karena dengan 38 pasar ditambah 1 taman kuliner dan 1 taman parkir itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang sebetulnya tidak kecil. Cukup besar ya cukup Pak. Besar ya. Baik. Tapi karena keterbatasan anggaran ya kita harus melihat skala prioritas. Skala prioritas kita harus betul-betul kita sudah melakukan mapping dari sekian itu berapa rusak berat, berapa rusak sedang, berapa rusak ringan. Ya, ini kita lakukan mapping. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan saat ini, program kita saat ini di tahun 2024 ke depan, ya memang kita pembiayaannya akan kita fokuskan pada pemeliharaan ini. Supaya apa yang sudah ada ini kita jaga supaya aman, terpelihara, bersih, fasilitasnya nyaman bagi penjual maupun pembeli. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama di saat-saat musim penghujan tentunya. Karena di saat-saat musim penghujan itu tentunya potensi untuk bangunan gedung ataupun itu misal bocor, rusak dan sebagainya itu lebih tinggi, apalagi kalau ada angin kencang dan sebagainya. Ini sudah kita persiapkan untuk itu di tahun selanjutnya begitu ya Pak. Kita sudah siapkan untuk betul-betul memapping itu semua, kemudian kita lakukan pembenahan secepatnya. Baik. Menjelang musim penghujan tentunya. Ini akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk tetap menjaga eksistensi kemudian pasar halaman-halaman yang masih belum termanfaatkan, itu coba nanti kita akan perbaiki supaya bisa untuk berdagang juga oleh masyarakat secara luas. Kalau malam hari kita kasih penerangan seterang-terangnya
supaya apa? Bisa menghidupkan perekonomian di malam hari. Seperti itu. Oke, ini akan menggeliatkan lagi perekonomian di Kabupaten Gunung Kidul, apalagi pasca pandemi COVID-19 begitu ya Pak. Pasar adalah sarana prasarana perdagangan yang paling murah dan terjangkau oleh masyarakat. Betul. Ini kalau kita tidak sediakan, kita tidak berikan yang terbaik, ya tadi kalau sudah kalah dengan digital dan sebagainya, mereka akan beralih begitu ya Pak. Oke. Dan juga saya pernah mendengar adanya pasar sehat Pak. Nah, apakah ini juga akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan? Kalau tadi Pak Kli menyampaikan akan menjaga kualitas dari pasar, kebersihan, kenyamanan, dan ini tentu saja bisa dilakukan oleh masyarakat juga. Kalau mungkin dari dinas, dari para pedagangnya sudah melakukan semaksimal mungkin begitu ya Pak untuk menjaga kebersihan, untuk membuat pasar itu menjadi pasar sehat, tapi masyarakatnya atau pembelinya ini, wah ini acuh sekali, ini juga akan bahaya begitu ya. Ini bagaimana menurut Pak Kli? Pasar harus betul-betul kita jaga ya, dari aspek kebersihannya dan juga penataannya. Jadi kan kita harus tata ini, tidak boleh sembarangan ya pedagang gitu kita campur enggak, tapi sudah kita tata. Yang pakaian, yang daging, yang ini sudah kita sendirikan. Harapannya nanti dalam hal pengelolaan limbah dan kebersihannya kita jauh lebih mudah. Dan kita itu punya pegawai-pegawai khusus yang memang setiap hari pas sebelum pasaran dan sesudah pasaran tuh melakukan kegiatan pembersihan lingkungan pasar. Tapi sekali lagi karena tenaga kita itu kan terbatas ya, tetap bagaimanapun juga semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita di dinas tetap mempersiapkan personel yang turun di bawah untuk melakukan kebersihan, tapi juga pedagang juga harus. Dan kita punya paguyuban. Dan kita selalu komunikasi dengan paguyuban pasar ini terkait dengan masalah fasilitas maupun kebersihan. Ya, seperti misalkan ketika saya melakukan monitoring di salah satu pasar gitu. Kemudian kita diskusi dengan paguyuban, kira-kira apa yang mengganggu selama ini pasar ini, mana yang perlu segera diperbaiki pasar ini ya. Misalnya wah ini selokannya harusnya tidak pakai besi Pak, ini harusnya begini nih, kalau besi sampah nah ini kita diskusikan. Baik, selalu ada koordinasi begitu ya Pak. Koordinasi. Kemudian kita lihat atap-atapnya seperti apa Pak. Ini seperti ini. Ya kita potret, kita cek seberapa jauh tingkat bahayanya. Nah, kemudian nanti kita koordinasikan di tingkat dinas skala prioritasnya mana yang paling penting. Nah, kalau kita misalkan ada dana sekian, kemudian paguyuban juga berpartisipasi, itu jauh lebih baik. Bahkan beberapa tempat seperti pasar Wat Galih belum ada musolanya. Alhamdulillah paguyuban swadaya begitu Pak? Swadaya. Wah luar biasa. Tapi tetap saya selaku kepala dinas support dan membantu. Kemudian juga misalnya di pasar Ngawen, karena musola saat ini kebanyakan kita hanya memanfaatkan kios ya. Betul. Kios disewa oleh paguyuban, kemudian dibikin musola. Ada juga yang kurang luas diluaskan sendiri. Ya ini kita komunikasi terus. Jadi masing-masing itu ikhlas lah. Jadi kita di dinas dengan keterbatasan tuh mencoba untuk melakukan ya seoptimal mungkin, tapi kemudian kita juga harus berdiskusi dengan, insya Allah kalau mereka berpartisipasi itu jauh akan memiliki nilai plusnya begitu ya Pak. Baik, ini adalah salah satu bentuk penguatan ekonomi daerah khususnya juga di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Dinas Perdagangan tadi di pasar juga ada koordinasi dengan para paguyuban dan ternyata sudah berjalan dengan lancar, bagus, dampaknya juga positif begitu ya Pak Kli. Oke, luar biasa. Tentang pasar juga Pak. Ini kalau kita ngomongin tentang pasar, tadi ada beberapa pasar yang dibahas begitu ya. Nah, ini yang lagi hitsnya begitu ya Pak. Ini ada pasar Munggi Pak. Ini katanya direlokasi. Ini kabarnya bagaimana Pak? Apakah
mudah begitu Pak untuk membuat para pedagang yang biasanya nih sudah terbiasa untuk jualan di depan-depan, akhirnya direlokasi. Ini bagaimana koordinasi dari Dinas Perdagangan sendiri untuk para pedagang? Kalau tadi dengan paguyuban udah baik-baik aja begitu Pak. Gimana nih Pak? Ya kita pun juga ini juga berkoordinasi ya dengan paguyuban, dengan pemerintah desa setempat, dusun, masyarakat sekitar, itu kita koordinasi. Kemudian kita juga koordinasi dengan dinas perhubungan, dengan Satpol PP ya. Karena begini ya, kita meminimalisir ya. Kita ini meminimalisir pedagang-pedagang yang berjualan di tepi-tepi jalan. Itu kita minimalisir. Karena apa? Karena satu, tentu ini akan sangat mengganggu lalu lintas. Betul. Dua, kita kan sudah punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan di dalam pasar. Kenapa harus jualan di pinggir jalan? Nah, ini kan tentu kurang pas lah, kurang pas, karena nanti apalagi kalau dagangannya sama dengan yang dijual di dalam. Nah, ini kan ada nuansa ketidakadilan bagi teman-teman pedagang yang berjualan di dalam. Oleh sebab itu ini harus kita tertibkan. Ini harus kita melakukan semacam negosiasi juga, semacam ya istilahnya kita mengajak lah para pedagang-pedagang itu. Dan setiap ini selama bulan Oktober November, setiap Kliwon, setiap jam 3 petugas kita standby di sana. Oh baik. Harus kita jaga, harus kita jaga. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah ada sekitar 30-40% bangunan baru yang kita bangun itu sudah mulai terisi. Tapi kita tetap jaga terus. Betul. Karena kita berusaha memastikan bahwa pedagang yang berada di luar, di dalam, yang menggunakan fasilitas resmi pemerintah itu bisa aman, nyaman. Pembeli juga langsung ke sana. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi kita juga ini terus koordinasi, minta bantuan dengan perhubungan, dengan Satpol PP, dengan pemerintah kalurahan, dengan pemerintah Kapanewon, semua kita ajak. Baik. Jadi ada stakeholder yang juga ikut menangani juga begitu ya Pak. Ini kan milik kita bersama. Betul. Kita harus menjaga fasilitas pemerintah yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, dan kita harus menjamin masyarakat yang berjualan di pasar itu merasa bahwa pemerintah itu hadir buat mereka. Betul. Begitu. Mereka merasa diorangkan begitu ya Pak, merasa dianggap. Dan tadi juga selalu ada koordinasi juga dengan para paguyuban. Jadi tidak berjalan sendiri. Pasti itu. Baik. Nggak mungkin kita berjalan sendiri. Nanti malah salah-salah kita melakukan kesalahan dari pengambilan kebijakannya. Baik. Ini seputar pasar ini clear begitu ya Pak. Ternyata di Munggi sudah ada koordinasi. Kita berusaha 38 pasar di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa berkembang secara baik dan bisa tumbuh. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengembalikan nuansa pasar di tahun-tahun 90-an, tapi paling tidak untuk saat ini mereka masih bisa eksis dan bisa berkembang secara baik. Karena memang kemajuan teknologi serba digital ini juga tidak bisa dipungkiri begitu ya. Masyarakat ini juga ada yang sudah melek tadi disampaikan oleh Pak Keli. Jadi pasar tradisional ini juga tetap hadir, memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman juga kepada masyarakat yang tentunya masih memilih pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan pokok tentunya begitu ya Pak. Ini juga sekilas tentang bahan pokok. Ini mohon izin Pak, kita beralih ke inflasi dulu begitu ya Pak. Ini tadi di awal Pak Keli juga menyampaikan bahwasannya saat ini begitu ya ada kenaikan bahan pokok. Ini membuat masyarakat ini juga harus ini para ibu rumah tangga harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya begitu ya. Nah, ini dari Dinas Perdagangan sendiri Pak untuk mensiasati dengan kenaikan-kenaikan bahan pokok yang ada di masyarakat saat ini, entah itu di pasar tradisional atau mungkin di pasar yang lain, ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan? Jadi dampak dari El Nino ya,
Sampai dengan sekarang ini kan hujan juga belum merata. Betul. Ya. Apalagi kita yang di Wonosari kan jarang melihat. Jarang sekali ini, jarang Pak. Sekali. Ini beberapa komoditas kan naik ya. Betul. Terutama yang sekarang tinggi itu kan beras, kemudian juga gula. Gitu. Ya kita tentunya harus memberikan edukasi juga pada masyarakat, ya, bahwa kita tidak boleh panik buying juga. Kita juga berbelanja ya bisa manage dengan baik, ya. Kemudian tapi kita tetap berusaha untuk menjual atau memberikan pasokan beras itu dengan harga yang terjangkau. Ketika pasar tinggi, ya kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya, seperti Bulog dan pemerintah DIY untuk bisa melakukan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini sudah kita laksanakan, sudah nggak terhitung ya jumlahnya. Sudah beberapa kali sudah dilaksanakan. Banyak sekali kita laksanakan di pemerintahan, di kalurahan-kalurahan. Ya, tentunya bagi kalurahan-kalurahan yang bersurat pada kita, yang minta untuk dilakukan operasi pasar. Oke, baik. Ternyata ada permohonannya, Pak. Ya, kita sampaikan untuk melakukan permohonan, karena kan kita juga tidak ingin menyiapkan sesuatu tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau memang ada permohonan dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana, maka kita lakukan. Nah, kemudian kita bersurat ke Bulog. Jadi kita terjun langsung ke kelurahan-kelurahan. Kemudian kita juga ke pasar-pasar. Jadi ini dari Bappenas ya, Badan Pangan Nasional dan Bulog ini menyiapkan beberapa ton beras yang didistribusikan ke pedagang-pedagang di pasar-pasar. Baik. Jadi nanti yang mengambil itu adalah pedagang-pedagang pasar. Dengan catatan mereka harus menjual sesuai harga eceran tertinggi. Oke, baik. Ini takutnya nanti dijualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian di masyarakat, untuk konsumsi masyarakat, kita jual juga ke masyarakat dengan kerjasama dengan kelurahan-kelurahan. Baik. Ya, kita jual sesuai dengan harga dari Bulog. Kalau tidak salah sekarang per kilo 10.900. Dan juga minyak kita siapkan, gula juga kita siapkan. Nah, kemudian baru beberapa hari kemarin seluruh banyak bahan pokok yang dijual. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah DIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu kemarin kita laksanakan di Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Playen. Itu masing-masing 21 ton. Nah, itu komoditasnya apa? Komoditasnya ada beras, ada tepung, ada minyak, ada gula. Dan ada beberapa komoditas lain yang apabila di total itu ada 21 ton. Luar itu biasa. Harapannya apa? Harapannya ya baik masyarakat maupun pedagang bisa kalau masyarakat bisa membeli dengan harga yang sesuai harga distributor yang sudah disubsidi oleh pemerintah DIY. Kemudian bagi pedagang juga memperoleh barang kulaan itu lebih murah sehingga dia bisa menjual harga lebih murah dari harga biasanya, seperti itu. Sepertinya dengan LPG juga begitu ya, Pak? Dengan Pertamina, gas LPG sepertinya. Iya, kita kerjasama dengan paguyuban agen LPG untuk melakukan pasar murah. Jadi seperti itu, disubsidi oleh paguyuban, dan kita berharap paguyuban yang selalu seperti SPBU, seperti mungkin juga beberapa UMKM itu ya kita kerjasama lah, mari untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat kita dan membantu. Insya Allah dengan kita membantu seperti itu tidak akan pernah mengurangi keuntungan yang didapat lah, pasti itu saya yakin. Betul, luar biasa, banyak stakeholder. Nah, ini terakhir ini juga kita kerjasama ini dengan beberapa organisasi masyarakat. Baik, dengan Ormas juga. Iya, dengan Ormas. Kemarin kita bekerjasama dengan
NA Muhammadiyah ya, kita laksanakan di Semin. Kemudian kita juga dengan Fatayat, dengan NU ya, Nahdlatul Ulama di Balai Kelurahan Wonosari, kemudian dengan Salimah. Itu antusias masyarakat juga luar biasa ya Pak. Kita kerjasama dengan kelurahan, kita kerjasama dengan ormas, ya semua stakeholder lain, dan semua pihak. Setiap kegiatan kita ini biasanya kita lakukan koordinasi sebelumnya. Kita mengajak Satgas Pangan ya, dari BIN, dari Polres, dari Kodim, Kejaksaan, itu kita ajak untuk bersinergi bersama. Luar biasa. Ini adalah salah satu upaya dari Dinas Perdagangan sendiri untuk menstabilkan harga di pasaran begitu ya Pak. Jangan juga nih kalau ketika tidak bisa menurunkan paling tidak mempertahankan. Betul, dipertahankan harganya begitu ya Pak, agar supaya ya masih ramah di kantong lah begitu. Baik. Apakah juga selain El Nino dampak dari nanti sebentar lagi Nataru ini juga berpengaruh Pak? Semua, jadi banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi hukum pasar tetap berlaku. Di mana persediaan kecil tapi peminat besar itu pasti harganya akan naik. Tapi kalau pasokan atau persediaannya itu banyak, permintaannya sedikit, pasti harganya ya kayak begitulah hukum pasar. Tapi yang penting bagi masyarakat adalah kita harus punya literasi juga tentang pemahaman. Jadi memang kebutuhan beras bagi kita di masyarakat kita cukup tinggi ya dalam mengkonsumsi dan sebagainya. Oke, baik. Ini terkait tentang tadi Pak segala bentuk inovasi yang dilakukan begitu ya, menggandeng stakeholder, ada ormas juga yang ternyata ikut bergabung juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pasar murah dan lain sebagainya tadi. Apakah ini masih berlangsung Pak sampai akhir tahun ini atau seperti apa ini terkait kegiatan pasar murah? Ya, kita akan berusaha untuk sampai dengan akhir tahun dan juga nanti awal tahun. Baik. Jadi Januari, Februari, Maret ya kita akan pantau pergerakan harga. Baik. Ya, kita akan pantau pergerakan harga. Kemudian kalau memang kita perlu satu kegiatan yang untuk meringankan beban masyarakat, ya kita akan lakukan. Oke, baik. Ini tadi disampaikan bahwasannya harus ada permohonan dulu nih Pak dari misalnya kelurahan begitu ya, agar tepat sasaran. Takutnya ada nanti pasang di daerah mana tapi ternyata antusias masyarakat kurang tadi. Ini mungkin sudah habis nih Pak slotnya atau mungkin masih boleh diperbolehkan untuk misalnya kelurahan akan mengajukan nih permohonan pasar murah karena memang masyarakat di sana membutuhkan. Seperti apa nih Pak? Kalau memang dibutuhkan silahkan bersurat ke kita. Jadi kita akan terus berusaha untuk bekerja sama dengan stakeholder apapun nanti yang bisa membantu dalam penyediaan bahan pokok ini. Baik. Sampai dengan nanti di awal tahun 2024 pun kita juga akan berusaha untuk menyiapkan itu semua. Baik, jadi masih dibuka begitu ya, kalaupun memang masih dibutuhkan gitu ya. Baik. Oke, pemirsa dan juga para pendengar, ternyata banyak kegiatan atau banyak cara, upaya dan inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan sendiri. Tadi disampaikan juga sudah mulai mapping begitu ya Pak untuk pasar. Nah, ini juga terkait tema kita penguatan ekonomi daerah sektor perdagangan. Kita tahu juga Pak, Kabupaten Gunung Kidul ini UMKM-nya luar biasa. Nah, ini dari Dinas Perdagangan sendiri begitu ya Pak. Ini bagaimana caranya untuk mereka ini juga bisa tetap eksis dalam berdagang, mungkin digital dan lain sebagainya. Apakah ada hal